Past continuous dari namanya saja past, masa lalu, continuous sedang berlangsung. Berarti kegiatan yang ada di masa lalu dan sedang berlangsung. Biasanya past continuous itu menggunakan waktu yang spesifik. Contohnya ada jamnya ya. Kayak at 7 yesterday, jam 7 kemarin, atau last year at this time, di tahun yang lalu di jam yang sama saat ini. Itu contoh dari specific time-nya. Hello English learners, welcome back with me, Miss Tiara, di episode English Grammar. So, today we are going to learn about tenses. Jadi hari ini kita masih belajar tentang tenses, melanjutkan tenses yang kemarin. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang past continuous. Penasaran? Check this video. Oke, jadi dari namanya aja ada past, ada continuous. Past itu berarti adanya di masa lalu, dan continuous itu berarti sedang berlangsung. Dari namanya aja kita bisa menyimpulkan ya, kalau past continuous berarti adalah kegiatan yang adanya di masa lalu tapi sedang berlangsung. Nah, sekarang kita lihat definisinya dari past continuous. We can see here activity that was in progress. Kenapa kita menggunakan kata was? Karena itu sudah adanya di masa lalu, jadi sekarang itu udah nggak ada lagi. Aktivitas tersebut sedang berlangsung, was di masa lalu. So, ketika kita menggunakan past progressive itu ada using specific time. Harus ada keterangan waktu yang spesifik. Keterangan waktu yang spesifik contohnya gimana? Ya, kita bisa menggunakan jam contohnya. Example here like at 7 yesterday berarti pada jam 7 kemarin. Itu kan spesifik ya, kemarin, dan ada jamnya juga jam 7. Atau contoh lain seperti last year at this time. Tahun lalu at this time di jam ini. Jamnya sama kayak sekarang tapi di tahun lalu, berarti di masa lampau ya. That's the example of specific time in the past continuous. Contoh spesifik waktu di past continuous. Nah, berbicara tentang tenses, mau di tenses apapun pasti selalu berhubungan dengan kalimat verbal dan nominal. Nah, sama halnya seperti past continuous juga, dia mempunyai verbal dan nominal sentence. Di sini ada untuk verbal sentence, yaitu kalimat yang mempunyai kata kerja ya, sudah pasti. Nah, kita bisa lihat di sini ada positif, negatif, dan interrogative sentence, of course. Kita harus lihat dulu subjeknya apa. Ketika subjeknya I, she, he, dan it, setelah subjek kita harus menggunakan was atau were. Tergantung subjek di depan apa ya. Ketika subjek di depan I, she, he, dan it, maka ada to be yang kita gunakan yaitu was. Sedangkan untuk subjek I, you, dan they, maka to be-nya kita ganti bukan lagi menggunakan was, tapi menggunakan were. Nah, setelah itu karena kalimat verbal sudah pasti ada kata kerjanya, dan kata kerjanya itu harus berbentuk verb ing. Sleeping contohnya. Asal katanya adalah sleep, tapi karena kita harus menggunakan verb ing, jadi menggunakan sleeping. So here the example, I was sleeping. Saya sedang tidur. Tapi karena kita menggunakan was, maka bukan sekarang. Kemarin atau di masa lalu. I was sleeping. Saya sedang tidur. Kapan? Di masa lalu. Atau ketika subjeknya kita ubah menjadi we. We were sleeping. Kita sedang tidur artinya. Tapi karena kita lihat di sana to be-nya menggunakan were, maka itu adalah waktunya atau tempat kejadiannya di masa lalu. You were sleeping atau I was sleeping. Oke, ketika ada kalimat positif pasti ada kalimat negatif. Kalau kalimat negatif berarti artinya tidak sedang ya. Tidak sedang melakukan kegiatan tersebut. Oke, we can see here sama, kita harus lihat subjek dan juga menggunakan was atau were tergantung subjeknya. Setelah itu karena kalimat negatif pasti ada not dan kata kerja ing atau verb ing. Contohnya di sini ketika subjeknya I, she, he, dan it, maka to be yang kita gunakan adalah was. Dan ada not, jangan lupa, we can say was not atau kita singkat menjadi wasn't. Setelah itu baru sleeping, kata kerja ing-nya ya. Contoh misal, she was not sleeping. Dia perempuan tidak sedang tidur. Kapan? Kita bisa lihat to be-nya was, berarti di masa lalu. Atau ketika subjeknya kita ganti menjadi you be they. Contohnya, they were not sleeping. Mereka tidak sedang tidur. Kapan? Were. Di masa lalu. Oke, get the point? Were dan not bisa kita bilang were not atau bisa kita singkat weren't.
was not and were not, wasn't and weren't. Okay, that's for the negative sentence. Selain negatif, ada juga interrogatif atau kalimat tanya. Ketika di dalam kalimat tanya, bukan subjek yang kita taruh di depan, tapi was dan were-nya yang kita taruh di depan. Ada was, ada were, tergantung subjek ke depannya apa. Ketika I, she, he, it, maka subjeknya, maka to be-nya yaitu was. Tapi ketika you, we, they, maka to be di depan yaitu were. Setelah itu baru letakkan kata kerja ing di belakang. Jangan lupa question mark atau tanda tanya. Contohnya di sini, was I sleeping? Apakah saya sedang tidur? Kapan? Di masa lalu, karena menggunakan was. Sama halnya seperti, were you sleeping? Apakah kamu sedang tidur? Kapan? Di masa lalu. Kenapa? Karena menggunakan to be were. That's for the verbal sentence. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Kita lanjut ke nominal sentence. Berbicara tentang nominal, pasti selalu berhubungan dengan ana, adjective, noun, dan juga adverb. Nah, di sini kita gunakan happy sebagai adjektifnya. Kita lihat dulu. Untuk kalimat positif, yaitu ada subjek plus was, were, plus being. Jangan lupa karena ini adalah kalimat continuous, maka harus ada ing-nya, yaitu being, baru setelah itu ana, adjective, noun, atau adverb. Di sini contohnya happy. Jadi kalau kita mau bilang saya sedang bahagia, tapi di masa lalu, bilangnya gimana? I was being happy. Saya sedang bahagia. Kapan? Di masa lalu. Kenapa di masa lalu? Karena kita menggunakan was to be-nya di sana. Kalau kita ganti subjeknya menjadi we, maka to be-nya bukan lagi was, tapi menggunakan were. Contoh, we were being happy. Kami atau kita sedang bahagia. Kapan? Di masa lalu. Kenapa di masa lalu? Karena menggunakan were. We were being happy. That's for the positive. Untuk kalimat negatifnya, maka tidak bahagia ya. Sudah pasti di masa lalu karena kita membicarakan past continuous yang ada di masa lalu. Ketika subjeknya I, she, he, it sama menggunakan was, tapi ketika you, we, they menggunakan were. Karena kalimat negatif, maka ada not plus being plus happy. Happy sebagai contoh adjektifnya ya. Di sini ketika subjeknya kita gunakan he, misalnya dia laki-laki. Dia laki-laki tidak sedang bahagia. Bahasa Inggrisnya gimana? He was not being happy. He was not being happy. Dia laki-laki tidak sedang bahagia. Kapan? Was. Di masa lalu. Ketika subjeknya kita ganti menjadi they, mereka. Bukan lagi menggunakan was, tapi were. They were not being happy. Mereka tidak sedang bahagia. Kapan? Di masa lalu karena menggunakan were. And then terakhir untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, maka kita harus letakkan was dan were-nya di depan sebelum subjek. Kita gunakan was ketika subjeknya I, she, he, it. Tapi ketika subjeknya you, we, they, maka to be yang kita gunakan di depan yaitu were. Nah, kalau kita mau bilang apakah dia perempuan sedang bahagia di masa lalu? Maka menggunakan was karena subjeknya dia perempuan. Was she being happy? Apakah dia perempuan sedang bahagia? Kapan? Di masa lalu karena kita menggunakan was. Sama halnya ketika kita mau bilang apakah kamu sedang bahagia di masa lalu? Menggunakan were. Were you being happy? Were you being happy? That's the example of continuous, past continuous. Oke, jadi the conclusion is atau kesimpulannya, past continuous dari namanya saja past masa lalu, continuous sedang berlangsung. Berarti kegiatan yang ada di masa lalu dan sedang berlangsung. Biasanya past continuous itu menggunakan waktu yang spesifik. Contohnya ada jamnya ya. Kayak at 7 yesterday, jam 7 kemarin, atau last year at this time, di tahun yang lalu di jam yang sama saat ini. Itu contoh dari specific time-nya. Ada verbal sentence dan juga ada nominal sentence. Ketika di verbal, menggunakan subjek plus was atau were tergantung subjeknya, dan juga ada verb ing. Tapi ketika nominal, yaitu subjek, was dan were tergantung subjeknya, ada being, jangan lupa karena continuous, terakhir baru kita tambahkan ana, adjective, noun, atau adverb. Oke, nah gimana English learner? Sudah paham? Kalau sudah paham, coba sekarang Miss Tiara kasih quiz ya.
Please translate into English. Coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa yang sedang kamu lakukan kemarin pada jam 8 malam? How to say in English? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya tata. Kampung Inggris WE.